Oke, mohon maaf nih sebelumnya kepada media PPA, saya reaction videonya nih. Ada santri putri beberapa disuapin gorengan, cium tangan sama ustadzah atau punyanya kasih gorengan. Bagus, mengajarkan ini anak-anaknya disuapin. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk menghina ataupun merendahkan, tapi kalau boleh saya saran, ini alangkah baiknya kalau menyuapinya dengan cara duduk yang bagus nih. Sehingga Rasulullah pun mencontohkan kalau makan dengan duduk, nyuapin pun dengan duduk. Tapi ini kepala sambil berdiri, menyuapinya sudah bagus lah. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau tersinggung, ya kami mohon maaf. Tapi tidak ada lain maksud kami untuk saling mengingatkan sesama saudara muslim. Kami sudah hanya sekedar mengingatkan saja. Semoga kedepannya lebih baik. Kita hargai mereka, para pejuang penuntut ilmu dan para ustadzah punyainya yang sudah mengorbankan waktunya untuk mendidik anak-anak sehingga mereka tahu ilmu agama. Tapi sekali lagi kami memberikan saran usul alangkah baiknya untuk suapinya sambil duduk saja. Tapi silahkan kawan-kawan sekalian yang mungkin melihat video kami, bagaimana komentar kawan-kawan tentang disuapinya santri seperti ini kemudian sambil berdiri. Mungkin saya kira nggak setuju juga ya. Jadi kami sekali lagi hanya sekedar usul dan saran saja. Terima kasih, silahkan kawan-kawan di komentar ya. Oke, waktunya makan santri nih. Santri putra dilayani pembagiannya oleh Mbak Santri Putri, pengurus putri kayaknya nih. Sebelah sana ada santri putrinya, tapi ya ini santri putra lagi makan. Ngantri nih ya, pakai piring. Ya karena ada sebagian pondok pesantren yang makannya bukan piring sebenarnya, pakai nampan bareng-bareng. Tapi ini yang pakai piring santri putrinya. Berjamaah tetap, cuma nggak pakai nampan sendiri-sendiri. Bagus juga lah, biar bersih juga, melatih tanggung jawab juga. Ini bagus kalau yang putri, yang bagi juga pengurus putri. Ini usul ya, saran dari kami biar untuk lebih menjaga ke depan lebih baik ya. Mungkin kalau santri putra yang bagi nasinya juga santri putra. Jadi ya namanya manusia normal, kalau lihat lawan jenis ya melirik-melirik wajar. Jadi untuk mengantisipasi ya alangkah baiknya kalau diterima ya alhamdulillah, ya tidak ada masalah. Cuma usul saja kalau yang santri putra, yang bagi juga santri putra, pengurus putra maksudnya. Kalau yang putri juga pengurus putri, biar lebih hati-hati, lebih baik ikhtiar daripada nanti teledor yang berapa itu ya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Silahkan kawan-kawan dikomentari video ini dan berikan masukan yang baik insyaallah. Oke, lihat ya, ini beberapa santri di sana yang memondok, anaknya mondok, bapaknya mau memondok anak-anak, itu berkahnya luar biasa. Serius, berkahnya banyak, anaknya nggak kerasan. Jadi kalau punya anak mondok kerasan tuh ya bersyukur, jangan. Ini ada yang alim pesantren dan anaknya di pondok pesantren, luar biasa Pak. Keberkahan akan berlimpah, akan terjaga anaknya dari lingkungan yang kurang bagus. Dia punya basic untuk membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu keren Pak, kalau anak mau mondok pesantren, bapaknya, orang tuanya memondokkan, luar biasa. Tinggal doa sama Allah, semoga ada keberkahan berlimpah. Karena sudah janji Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang memudahkan langkahnya menuju surga, Allah akan memudahkan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kawan-kawan? Silahkan dikomentari, apakah Anda senang kalau anak-anak Anda dan Anda mau memondokkan ke pesantren anaknya? Insyaallah. Silahkan di komentar. Terima kasih. Oke, yang alumni pondok pesantren wajib komen ya. Ini ada nih, ketika kamu jadi alumni dan main ke pondok pesantren, apa yang dibuat? Ternyata kawan-kawan yang masih di pondok atau adik kelasnya tentunya menyambut senang. Yo, boleh cium-cium. Mungkin ini adik kelasnya ketika sudah jadi alumni otomatis jadi ustadzahnya nih kalau perempuan. Jadi cium karena taklim toh.
Tapi coba kawan-kawan komentar toh, biasanya kalau apa ya sudah jadi alumni kita ke pondok pesantren dan masih ada adik-adik kelas kita yang sempat kita jumpa, atau teman-teman yang masih khidmat di sana masih bisa seperti ini. Tapi kalau yang pernah kita ajar sudah lulus semuanya juga dan tidak ada teman di pondok, ya kita canggung-canggung juga, apalagi sudah pengurusnya baru. Paling ya kita ketemu kiai, ketemu ustadz senior kita dulu yang mengajar kita baru bisa. Tapi kelihatannya kalau di video ini dia sudah alumni ke pondok pesantren, kemudian yang menjumpai tadi anak-anak adik kelasnya itu mungkin, atau enggak santri yang pernah diajar, sehingga dia ketemu disambut seperti itu gitu ya. Itu kalau menurut kami, pengalaman kami. Kalau sudah selesai dan adik-adik kelasnya sudah selesai juga, atau teman-temannya nggak ada yang, atau nggak ada teman yang ngabdi di pondok pesantren, nggak seperti inilah kayaknya. Paling yang bisa ketemu soal dengan guru-gurunya yang masih di pondok pesantren, ketemu dengan kiai gitu. Tapi coba kawan-kawan komentar bagaimana pengalaman teman-teman yang sudah jadi alumni pesantren ketika main atau silaturahmi ke pondok pesantrennya, apakah seperti ini atau tidak. Oke, terima kasih. Coba tanggapannya kawan-kawan bagaimana nih, ini baca Quran tanpa melihat sambil goyang-goyang coba. Yang tahu, yang pengalaman silahkan komentar ya. Ini jadi hafid Quran dari Thailand ya, sudah selesai 30 juz, dan ini disimak satu kali majelis nih, namanya Siman Kubro. Kemudian kenapa goyang-goyang kayak gitu ya, karena merasakan nikmat itu otomatis, bukan suatu apa ibaratnya suatu kewajiban ya gitu, gerak otomatis saking nikmatnya. Kayak orang mendengarkan musik, yang senang musik ya otomatis goyang-goyang, itu biasanya juga karena saking nikmatnya membaca orang tergerak. Kalau nggak goyang-goyang bagaimana ya, ada masalah, itu kan bukan kewajiban. Kemudian ada airnya, air aqua nih banyak dikelilingi ya, itu tabarukan namanya, dibacakan ayat Al-Quran ya, kita tabarukan mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang penelitian di Jepang itu, air mineral yang diberikan tulisan air sehat ya jadi sehat, molekul-molekul dalam air itu menjadi bagus juga gitu. Apalagi ini dibacaan ayat Al-Quran, jelas insya Allah lebih baik. Seperti itu ya, insya Allah. Tetap prasangka baik dan semoga kita bisa menjadi menghafal Al-Quran semua 30 juz, bisa mengamalkan dan mendakwahkan. Coba ya teman-teman kasih komentar yang bijak ya. Ini ada orang tua sedang merapikan barang-barang, pakai sarung pakai baju dirapikan. Ini ada captionnya, H-1 mau balik pondok. Ini kemungkinan seorang bapak ini sedang menyiapkan bekal bawaan anaknya ke pondok pesantren gitu. Jadi orang tua sudah siap-siapkan memang biar apa namanya, biar tertata, anak sudah siap, intinya siap mentalnya, siap bawaannya dan sebagainya. Coba kawan-kawan komentari yang sudah pengalaman ataupun belum ya. Walaupun anaknya sudah remaja, sudah dewasa, apalagi anak perempuan, persiapkan memang biar anaknya sukses, berhasil, fokus belajar di pondok pesantren. Masya Allah ya. Tapi silahkan kalian komentari, ada tanggapan bagaimana tentang seperti ini, orang tua yang menyiapkan semuanya perbekalan anaknya yang mau pondok pesantren. Setujukah? Kalau setuju silahkan dikomentari, berikan rasa. Kalau nggak setuju pun silahkan. Terima kasih. Lihat ini ada rombongan santri putri naik mobil, ada muatan itunya apa tadi, daun ubinya nih. Ini ada kapsinya, santri lebih memilih gotong royong daripada ngaji. Iya bukan katanya. Coba betul lah nih, coba kasih komentar yang bijak ya. Benar nggak kalau santri suruh milih, mending gotong royong kerja untuk kemaslahatan pondok atau ngaji? Ini katanya mending gotong royong. Coba teman-teman kasih komentar ya yang bijak. Kalau menurut saya sih enggak semuanya seperti itu. Artinya kalau sesekali memang gotong royong kerja, kadang untuk mengobati atau mengalihkan kejenuhan sementara biar ada suasana baru, demikian. Tapi kalau milih
gotong royong terus ya enggak, tapi kalau memang sudah dimusyawarah gotong royong ya kita siap insya Allah gitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana, silahkan di komentar ya, yang pengalaman nyantri atau yang ataupun yang nggak pernah nyantri pun silahkan dikasih komentar, enggak masalah, yang penting saling berbagi yang baik-baik saja insya Allah. Terima kasih telah bersabar walaupun kadang masalah pertemanan membuat tidak nyaman. Terima kasih karena tidak menyerah walaupun yang terjadi membuatmu lelah. Semangat nak, doa kami selamat darimu. Masya Allah, ini doa seorang ibu bapak kepada anaknya yang lagi mau untuk pesantren. Memang luar biasa, sudah berjuang mereka, sudah berjuang jauh dari orang tua, jauh daripada teman-temannya yang sibuk dengan game dan lain sebagainya. Luar biasa ya, semoga yang lagi mondok dikuatkan Allah Subhanahu wa taala sampai selesai lulus bisa mengamalkan, menyampaikan, amin. Dan pengurus santri juga bisa galau, banyak urusannya. Ketika kamu galau tapi kamu pengurus santri, ditelepon sama orang tuanya santri, ada yang hilang, nangis lagi karena galau, tapi punya bulan lebihnya santri hilang lagi. Itu bahaya, namanya manusia biasa bisa galau, tapi ya namanya kalau dia sadar diri, kalau dia pengurus melayani santri dan santri, masya Allah perjuangan, semangat untuk para pengurus santri. Kira-kira kalau bangun tidur terus ada penampakan sebenarnya kaget enggak teman-teman ya? Ini bangun tidur pondok terus lihat penampakannya indah, apa itu indahnya maksudnya? Ada yang ngaji sudah, ada yang baca buku kitab kuning juga ada nih, ada yang sholat tahajud, ada yang baca Quran, ada yang lagi doa habis sholat. Dan pemandangannya indah, ini bukan dari gunung dan lainnya, tapi orang-orang yang lagi beribadah, lagi belajar. Masya Allah, gimana nih pandangnya teman-teman kalau habis sholat ada penampakan seperti ini di rumah? Luar biasa ya. Nah, ini penampakan di pesantren ya. Gimana pendapat teman-teman? Silahkan di komentarnya.